Ini mungkin banyak dialami kita semua. Biasanya solusinya pasang kipas atau solusinya pasang AC, paguyuban, dapat tangkap lagi. Jadi solusi yang kami tawarkan yang ramah lingkungan dan mudah dibuat. Prinsip dasarnya itu dasarnya itu dari pada saat kita mencoba meniup telapak tangan kita, Panas. itu akan terasa dingin. Tapi kalau kita Dekatkan. itu akan bau, tidak, itu akan panas. Jadi kalau ujungnya kecil maka dia dingin, kalau ujungnya besar dia akan panas. Jadi sistem kerjanya kurang lebih seperti itu. Itu mungkin bisa jadi pemantik juga di awal untuk perusahaan. Jadi alat yang dibuat gambarnya simpel saja, sebuah mungkin triplex yang dipasangi botol yang sudah dipotong, bagian luar yang sudah dipotong yang besarnya, kemudian bagian yang kecil mulut botolnya yaitu di dalam ya. Jadi sistemnya adalah mengalirkan udara dari luar ke dalam karena melalui leher yang lebih sempit, itu menggunakan efek Venturi termodinamika, maka aliran udara akan lebih cepat ya, sehingga ada sirkulasi udara. Seperti itu prinsipnya. Jadi bentuk gambarannya kami tidak sempat print. Terlalu canggih, tapi dari mana? Tapi kira-kira gambarannya botolnya seperti ini desainnya ya. Jadi udara tekanan tinggi masuk, ini ada pengembangan di dalamnya, mungkin ada cairan, tapi itu nanti hanya perkiraan kami. Awalnya itu di EDP, Engineering Design prosesnya, yang awalnya diserahkan ke siswa itu hanya botol saja. Nanti mereka yang menilai sendiri, perlu ada modifikasi atau pengembangan. Gaya tekanan atmosfer besar, gaya tekanan atmosfer kecil, sehingga aliran udara ke dalam lebih cepat, dan berdasarkan hasil kajian literatur kami mampu menurunkan suhu ruangan 4 sampai 5 derajat. Kemudian alat dan bahan. Ya, yang pertama kita siapkan botol bekas minum, ya, botol yang seperti ini atau yang banyak anak-anak punya di sekolah, ya, dari kantin hasil membeli, kemudian dibuang di tempat sampah. Cutter dan gunting, kemudian tutup botol, ya, kemudian tutup botolnya nanti dimodifikasi. Alat pengukur suhu, lem tembak, papan triplex. Kurang lebih hanya simple seperti itu. Kemudian untuk tahapan pembuatannya, potong botol plastik ya bagian tengahnya, kemudian siapkan papan triplex, lubangi papan triplex, dimasukkan lem tembak, kemudian dipasang apakah di ventilasi atau di jendela ya, disesuaikan ya, seperti itu kira-kira. Kemudian tahapan-tahapannya dari EDP-nya ya, identifikasi masalahnya sudah tadi. Jadi masalahnya adalah kelas yang panas dan seterusnya. Kemudian mendefinisikan tujuan dan kriteria desain, memilih dan mengumpulkan informasi. Tadi kami mengumpulkan jurnal, kemudian mengecek berbagai referensi-referensi, kemudian sampai pada pemilihan alat ini ya. Kemudian pembuatan desainnya, kemudian uji coba. Nah, nanti uji cobanya akan diserahkan sepenuhnya ke siswa. Mungkin di sana ada ide-ide kreatif yang lain yang akan timbul. Apakah mereka akan menambahkan evaporasi ya dengan air, atau dengan spons, atau merangkai itu memasukkan air dingin, itu bisa saja ya. Ada ide-ide kreatif lebih lanjutnya nanti. Dari sisi untuk semua mata pelajaran kami mencoba melihatnya, terutama di sisi IPA-nya ya. Tadi untuk
fluida, kemudian dia venturi effect ya, aliran udara, termodinamika ya, seperti itu. Kemudian dari sisi matematika banyak aspek yang bisa berpengaruh, dari besarnya lubang ya, itu nanti akan ada modifikasi. Mungkin kalau botolnya kecil seperti apa, kalau lubang yang di belakang pakai yang 1,5 liter atau pakai yang 600 ml, seberapa banyak yang dibutuhkan. Kemudian kalau mau diintegrasikan dengan IoT-nya juga bisa. Kalau memadai pendanaannya mungkin bisa diadakan itu pengukuran suhu real time ya, menggunakan sensor suhu ya, seperti itu. Untuk mata pelajaran lainnya bisa diintegrasikan juga. Lebih lengkapnya sudah kami tampilkan di spreadsheet yang dibagikan, sudah lengkap tertulis di situ. Terima kasih, itu mungkin dari kami. Iya, ada pertanyaan? DP evaluasi kalau di matematika, kalau elemennya berarti elemen pengukuran dan data, ya. Nah, saya membayangkan nanti di akhirnya siswa itu punya data kan, ada hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah alat pendingin, hubungan antara luas permukaan lubang dengan suhu ruangan. Jadi semakin besar lubang di botol itu, semakin bagaimana suhu ruangan. Perlu dibikin DP grafik. Jadi pintar-pintar siswa. Saya terbuka bisa AI, bisa iya, IoT, banyak aspek.